Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Melida Putri. Saya dari PGMI 3B, NIM 2481070035. Di sini saya akan menjelaskan ulangan setengah semester mata kuliah kajian IPA lanjut. Yang pertama ada observasi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah semua jenis makhluk hidup di bumi, dari hewan kecil sampai tanaman besar. Bayangkan kita di taman sekolah, kita bisa kelompokkan makhluk berdasarkan ciri-ciri utama. Misalnya hewan seperti semut atau capung, tanaman seperti rumput atau bunga kertas, dan fungsi seperti jamur. Spesies adalah kelompok makhluk yang mirip dan bisa berkembang biak bersama, seperti keluarga besar. Nah, peran ekosistem itu penting. Semut sebagai pemulung membantu membersihkan sampah sehingga tanah tetap subur. Sekarang kalau kita urutkan spesies dari yang paling banyak ke sedikit berdasarkan data taksonomi, yaitu yang pertama ada semut dengan ribuan spesies karena mereka cepat beradaptasi di habitat global seperti hutan tropis atau gurun dan berevolusi cepat. Yang kedua ada rumput. Rumput juga ribuan spesies karena mereka mudah tumbuh di lahan luas dan punya variasi genetik sendiri, genetik yang tinggi. Yang ketiga itu capung, itu ribuan spesies sebagai predator spesialis di berbagai iklim. Yang keempat itu ada cacing. Cacing itu ratusan spesies yang perannya penting di tanah tapi variasinya terbatas. Yang kelima itu ada bunga kertas. Puluhan spesies karena manusia budidayakan sehingga diversifikasi terbatas. Yang keenam itu ada jamur. Ratusan spesies spesifik yang bergantung pada substrat seperti kayu dan variasinya rendah. Yang kedua itu ada perbedaan struktur daun. Daun itu seperti pabrik kecil yang membuat makanan untuk tanaman melalui fotosintesis. Ada lidah mertua yang daunnya tebal dan keras. Ini adaptasi xerofit untuk tempat kering. Strukturnya seperti spons yang menyimpan air dan punya kutikula tebal untuk mengurangi transpirasi atau penguapan air. Sebaliknya, bayam punya daun lebar dan tipis, cocok untuk tempat lembab agar bisa memaksimalkan penyerapan cahaya atau fotosintesis cepat. Efisiensi penyimpanan air, ada lidah mertua lebih efisien karena strukturnya sukulen atau berair sebagai reservoir sehingga tahan kekeringan. Bayam kehilangan air cepat melalui transpirasi tinggi karena daunnya tipis. Ini semua karena evolusi menyesuaikan morfologi. Lingkungan air versus cahaya, analoginya seperti lidah mertua, seperti botol air yang hemat, sedangkan bayam seperti gelas tipis yang cepat kosong. Yang ketiga itu ada struktur kaki burung. Struktur kaki mereka berbeda-beda sesuai habitat. Elang punya kaki untuk mencengkram mangsa dengan cakar tajam dan kuat, cocok untuk berburu di darat terbuka atau di udara. Itik punya kaki berselaput seperti dayung untuk renang cepat dan gali lumpur di perairan. Pelatuk punya jari panjang dan runcing seperti tangga untuk mencengkram pohon vertikal di hutan. Tapi bayangkan kendala kalau elang punya kaki berselaput seperti itik, sulit mencengkram mangsa yang licin atau tergelincir di darat. Bisa juga tenggelam di air karena tubuhnya berat. Ini turunkan efisiensi berburu dan kelangsungan hidup. Ini menunjukkan trade-off evolusi. Struktur yang optimal untuk satu fungsi tidak cocok untuk yang lain, seperti kecocokan morfologi dengan ekologi. Yang keempat itu ada blooming alga di danau.
Blooming alga ini terjadi karena nutrisi berlebih disebut eutrofikasi dari pupuk pertanian atau limbah manusia yang masuk ke air. Alga tumbuh cepat, kurangi cahaya matahari dan oksigen berlarut. Rantai makanan alga produsen memakan zooplankton, pemakan alga memakan ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar, tapi alga mati diurai bakteri yang konsumsi oksigennya banyak menyebabkan hipoksia atau kurang oksigen, dan ikan mati berantai. Faktor utama masukan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor. Prosesnya alga mati menjadi bakteri aerobik, urai menjadi oksigen habis menjadi ikan mati, ganggu daur materi karbon dan nitrogen akumulasi. Ini contoh gangguan ekosistem yang ubah rantai menjadi eutrofik. Yang kelima, konversi mangrove ke tambak udang. Mangrove adalah hutan pantai yang penting tapi sering diubah jadi tambak udang. Keuntungan ekonomi jangka pendek, pendapatan tinggi dari udang ekspor, lapangan kerja baru, dan hasil cepat. Tapi kerugian ekologis jangka panjang, hilang habitat, biodiversitas atau ikan burung, penahanan abrasi atau gelombang laut, dan penyimpan karbon atau mangrove serap CO2. Akibatnya erosi pantai, banjir, dan turun tangkapan ikan lokal. Strategi kompromi tambak semi intensif dengan rotasi lahan atau ganti tanaman, jaga zona buffer mangrove sebagai pagar hidup, dan gabung dengan ekoturisme atau perikanan berkelanjutan. Ini lebih berkelanjutan, seimbang ekonomi atau pendapatan stabil, dan ekologi atau pelestarian fungsi ekosistem. Yang keenam, fungsi usus buntu. Usus buntu sering dianggap tidak berguna, tapi sebenarnya punya fungsi penting. Secara ilmiah, ia sebagai reservoir bakteri baik untuk pulihkan flora usus setelah infeksi atau antibiotik. Juga ada jaringan limfoid yang dukung sistem imunitas, bukan sepenuhnya vestigial atau sisa evolusi. Analogi sederhananya seperti bank cadangan atau bakteri simpan tabungan untuk gunakan ulang kalau usus bangkrut atau sakit. Bantu pulih cepat didukung studi imunitas dan mikrobiota usus. Yang ketujuh, ada prediksi tiupan lilin. Budi lebih sulit mematikan lilin karena kapasitas vital paru besar atau volume udara. Tiupan kuat tapi kurang presisi atau angin lebar. Andi tiupan lemah tapi tepat sasaran. Tinggi badan korelasikan ukuran paru dan kekuatan ekspirasi atau tiupan luar. Tapi untuk tugas halus seperti mematikan lilin kecil, presisi lebih penting daripada kekuatan. Yang kedelapan, ada jaring-jaring makanan. Jaring makanan itu seperti rantai energi di alam, contoh seperti kacang produsen buat makanan dari matahari. Dari matahari ke ulat bulu, herbivoria atau makan tanaman langsung ke dimakan burung pipit. Burung pipit karnivora makan ulat bulu, dan laba-laba predator makan ulat atau burung kecil. Dampak penurunan ulat, burung, dan laba-laba kelaparan, populasi turun, kacang bertambah atau tidak dimakan, ekosistem tidak seimbang, resiko invasi spesies yang lain yang ganggu. Yang kesembilan, ada sistem pencernaan sapi dan manusia. Sapi dan manusia beda pencernaannya. Sapi ruminasia dengan 4 ruang lambung, mikroba, fermentasi, selulosa atau serat rumput. Jadi asam lemak. Manusia cuma 1 lambung.
pakai enzim sendiri, tidak bisa cerna selulosa. Alasannya mikroba sapi ubah serat jadi energi. Manusia cocok diet olahan, kaitannya sapi herbivora, rumput tinggi serat, sedangkan manusia omnivora, variasi rendah serat. Yang ke-10 ada kegiatan konservasi air. Rancangan kegiatan observasi siklus air, amati genangan hujan di halaman, ukur volume sebelum atau sesudah pakai. Misal, siram tanaman, diskusi dampak kekeringan, tahapan pengantar siklus air yaitu hujan ke sungai, sungai ke laut, laut ke uap, uap ke hujan. Observasi dan ukur diskusi kekeringan, aksi buat poster hemat air. Nah, nilai konservasi atau kesadaran air terbatas, tanggung jawab pribadi, hemat air, dan dampak lingkungan atau kekeringan polusi. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.